Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kita awali dari analisis pagi. Perhatikan ketika marketnya sudah mulai bergerak naik dan turun, nanti akan kita berikan materinya. Ketika market bergerak naik kemudian turun, berada di tengahnya, berada di area retracement-nya, kemudian retest. Retest ini mencoba menembus levelnya. Di sini ada level. Ada level, bahkan di ujungnya sana ada level. Kalau sambung ke kiri ada level di sana, mencoba untuk menembus level, itu namanya retest. Retest yang tidak berhasil menembus namanya reversal. Ya, kembali mau berbalik turun ya, dari naik menjadi turun. Atau kembali pullback mengikuti tren yang utama ya. Tren utamanya yang besar turun, kemudian koreksi atau retest, kemudian kembali turun. Setelah turun, dia bergerak turun, tentu ada batasan, ada level. Mencoba untuk turun, di sini ada level. Ada banyak penolakan, kita tarik ke kanan. Bahkan di sore tadi kita update kemungkinan kalau dia turun akan mendekati level. Pagi tadi sudah kita sampaikan ketika dia turun akan mendekati levelnya. Setelah itu apa? Bisa lanjut, bisa berbalik, tergantung dia break apa enggak. Kalau dia tidak lewat, maka bisa memantul. Kalau dia lewat, bisa kembali turun dengan lebih kuat lagi. Terlepas dari adakah news atau tidak ya, kita membaca secara teknikal. Baik, selanjutnya ketika naik nanti kira-kira sampai di mana ya? Kemungkinan besar sampai di mana? Pertama kita kembali uji di levelnya di sini. Kita akan uji levelnya, tunggu ini selesai apakah nanti break atau tidak. Kalau tidak bisa break out, bisa melewati, maka nanti akan kembali pullback lagi. Akan kembali turun lagi. Sebaliknya, ketika dia melewati, maka sejauh mana dia kemampuan melewati. Karena di atasnya berdekatan dengan level berikutnya. Di atasnya berdekatan dengan level berikutnya. Kalau dia break dua-duanya, maka kemungkinan akan terus bergerak naik. Kalau dia break lebih kuat, maka kemungkinan dia akan terus bergerak naik. Oke, kita coba seperti ini. Nah, kalau nanti dia break ke atas, maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik. Sebaliknya, ketika di levelnya dia tidak mampu, maka dia akan kembali turun lagi. Nah, pola-pola ini nanti harus selalu kita jaga untuk kehati-hatian kita. Bagaimana mengetahuinya? Ya, kita akan bahas di materi malam hari ini berkaitan dengan teknikal. Kita akan banyak bahas lagi berkaitan dengan teknikal karena saya melihat banyak teman-teman juga yang masih ada keraguan sehingga ada ketakutan. Ragu menyebabkan kita takut untuk mengambil posisi. Malam hari ini materi kita adalah teknikal berkaitan dengan bagaimana kita membaca pergerakan, bagaimana kita menentukan peluangnya, menentukan titik entry-nya, kemudian kita nanti juga akan kombinasikan dengan risk management yang ada. Di dalam teknikal yang paling gampang, yang paling penting, yang harus kita pahami, satu ada trend dan sideways. Pasar hanya ada dua pergerakan, kalau tidak naik ya turun, kemudian datar. Tren ini selalu dua arah, artinya selalu menuju pada satu kecenderungan. Ada tren naik berarti modelnya seperti ini, kecenderungannya ke atas, ini namanya tren up. Yang kedua adalah tren turun, ini tren down. Jadi kalau kita mau transaksi dengan probabilitas yang tinggi, tentu ketika sudah mulai ada tren, ketika sudah mulai ada kecenderungan. Nah, bagaimana dengan sideways datar? Datar ini sebenarnya tidak kita rekomendasikan untuk entry di situ. Ya, tetapi ada banyak teman-teman yang tidak sabar menunggu pergerakan ini sampai melewati area konsolidasi, area sideways-nya. Sideways ini datar, kekuatan buyer naik dan turun ini sama atau hampir sama, mendekati, sehingga tidak ada kecenderungan.
Kalau dia naik sampai di sini, dia turunnya hampir sama, naiknya hampir sama, turunnya hampir sama, terus begini. Sementara kalau tren dia arahnya begini. Nah, secara visual, secara kasat mata, ini kelihatan sudut kemiringannya. Yang ini juga sudut kemiringannya kelihatan. Maka kalau kita belajar banyak dengan price action nanti, sebenarnya tidak terlalu sulit kita membaca pergerakan. Hanya kita terlalu mencari yang lebih rumit, mencari yang lebih kompleks. Mungkin tambahan sana sini, tambah sana sini, tarik sana sini yang kelihatan profesional. Secara jujur untuk mengambil keputusan sangat berat, untuk mengambil keputusan masih ragu. Karena satu sisi mengarahkan potensi naik, di sisi lain mengarahkan turun, sehingga membuat kita jadi tambah bingung. Maka belajarlah yang sesederhana mungkin, cari yang paling sederhana. Kenapa materi yang kita berikan terkadang ganti-ganti? Bukan, saya berusaha mencari mana yang kelihatan paling mudah, paling sederhana dan bisa diterima teman-teman semuanya. Jadi tiap hari kita membuat satu analisis atau membuat satu pemetaan ulang. Menggunakan teknik A sulit untuk difahami, teknik B sulit difahami. Kita terus melakukan explore sehingga mempermudah orang yang belajar itu lebih mengena. Maka ketemu dengan teknik-teknik seperti ini. Coba perhatikan, kita fokus ya. Kalau kita ajari dengan menggunakan teknik yang sederhana begini, coba nanti dipraktekkan dulu, diuji dulu. Kita hanya fokus pada trend up, trend down. Nah, tentu ada kalanya tren ini mengarah kuat, tiba-tiba kita entry turun. Ketika turun panjang, kita entry sell naik. Yang jadi pertanyaan, karena kita tidak tahu batas atas, batas bawah. Kita tidak tahu range, kita tidak tahu berapa panjang pergerakan untuk hari ini. Yang kedua kita tidak tahu namanya retracement. Kita tidak tahu namanya retest. Kita tidak tahu namanya reversal. Sehingga kalau kita blank, tidak ada gambaran sama sekali, hanya mengikuti materi. Kita ambil tren, kita ambil entry mengikuti tren. Trennya naik, di puncak kita ambil buy, di puncak bawah kita mengambil sell. Ini sudah menyalahi dari konsep dagang. Sekali lagi, konsep dagang itu kalau kita mau menjual, tentu harganya cari maksimumnya, harga yang tinggi. Kalau kita membeli, logikanya cari yang murah. Kalau kita beli, cari yang murah. Jual, cari yang tinggi. Jangan dibalik. Banyak sekali yang di-share ke kita, Pak minta tolong dilihat punya saya, dilihat transaksi saya, kemudian kira-kira potensinya bagaimana. Saya melihat transaksinya selalu di ujung-ujung sini, buy. Kemudian sell-nya juga di ujung bawah. Kenapa? Karena tidak tahu batas atas, batas bawah. Ini sudah termasuk di kategori maksimum, oversold atau overbought. Tidak tahu. Tidak tahu range harian. Jadi kira-kira pergerakan sejauh mana. Memang tidak ada aturan pasti range harian itu sekian pip, tidak ada memang. Tetapi pasar selalu meninggalkan jejak yang bisa kita baca. Kita pedagang di pasar konvensional, pedagang apapun itu, apakah pedagang makanan atau pedagang pakaian misalnya. Saya paling gampang, makanan yang kita sering lihat ada makanan bakso gitu aja. Seorang pedagang bakso, dia tahu kapan dia menjual dengan kuantitas yang lebih besar, kapan dia menjual dengan jumlah lebih kecil. Setiap hari Sabtu dan Minggu dia tahu yang beli itu banyak, maka dia perbanyak dagangannya. Jelang hari raya, jelang liburan, atau jelang cuti bersama, pedagang bakso selalu tahu. Apakah ada yang beritahu? Apakah ada pengumuman? Jawabannya tidak. Yang memberitahu adalah histori, sejarah. Kalau dia pedagang lama, dia tahu.
kalau jelang-jelang lebaran, jelang-jelang puasa, jelang-jelang hari besar, jelang-jelang hari libur, dia sudah bisa mengukur kemampuannya. Dari mana? Dari histori yang dia pernah jalani. Dari minggu yang lalu, dari bulan yang lalu, dari tahun yang lalu. Tanpa harus dicatat di dalam buku, dia tahu dari mana belajarnya, dari pengalaman, dari histori. Market selalu meninggalkan jejak, sehingga minimal kita bisa membaca dari histori yang ada. Setidaknya tidak terlalu beda jauh. Sama dengan pasar, ya sama dengan pasar nanti. Ya, dia akan selalu kembali kepada titik yang pernah dia buat sebelumnya. Harga tinggi, maka dia ketika turun suatu saat akan kembali ke sini lagi, dan seterusnya. Makanya sebenarnya gampang kita melihatnya kalau kita betul-betul jeli. Ya, perhatikan ketika naik turun. Saya tarik geser sebelah kiri pun sama. Geser sebelah kiri yang panjang pun sama. Market selalu meninggalkan jejak, ya selalu meninggalkan jejak-jejak yang pernah dibuat sebelumnya. Contoh, ketika dia naik. Nah, ketika dia naik, dia pasti akan mendekati level sebelah kirinya. Jangan lupa di sini ada puncak. Level itu ketika dia turun kemudian terhenti, dia berbalik naik. Maka yang bawah ini namanya level support. Ketika dia naik terhenti di situ, kemudian berbalik turun, maka itu namanya resisten. Ketika naik turun, nanti akan kembali ke titik support dan resisten yang pernah dibuat, termasuk yang di bawah. Ini pasti kalau kita telusuri ada nanti. Nah, sampai berapa hari kita menentukan level ini? Tidak bisa diukur berapa hari. Seberapa banyak yang terdekat dari levelnya. Yang terdekat dari levelnya. Kalau yang kemarin tidak ada, lusa tidak ada, terus begitu. Nanti akan ketemu. Maka dia selalu meninggalkan jejaknya. Ketika dia mendekati levelnya dan tidak bisa breakout, tidak bisa melewati, maka dia akan memantul kembali. Di sebelah kiri, sebelah bawah itu juga ada jejak, ada level di situ. Ketika dia tidak mampu melewati, maka dia akan memantul kembali, akan bergerak berbalik lagi. Terus begini. Kalau kita tahu seperti ini, minimal kita tahu kapan kita entry-nya. Nah, inilah yang harus kita pahami dan harus diuji kesabaran kita. Terkadang masih belum muncul petunjuknya, kita langsung entry dengan cepat. Ya kalau kita menggunakan scalping tidak masalah. Tapi kalau kita menggunakan day trading, butuh waktu yang cukup lama.